Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita memasuki hari ketiga kegiatan MPLS. Saya Ardiani Widya Anggraini atau anak-anak biasa memanggil saya Bu Wiwit. Saya akan menyampaikan materi kurikulum 13. Selamat menyimak. Hari ini hari Rabu 14 Juli 2021 adalah hari ketiga kegiatan MPLS. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum 2013. Untuk Bapak Ibu wali siswa kelas 1 dan siswa-siswa kelas 1, ini adalah hal yang baru. Namun untuk Bapak Ibu wali siswa kelas 2 sampai kelas 6, juga siswa-siswa kelas 2 sampai kelas 6, ini adalah penyegaran tentang kurikulum 13. Dalam kurikulum 2013, anak-anak menggunakan buku tema terbagi menjadi beberapa tema. Untuk kelas kecil tema 1 sampai tema 8, sedangkan untuk kelas besar tema 1 sampai tema 9. Nah, masing-masing tema terbagi menjadi beberapa subtema. Ada yang 3 subtema maupun yang 4 subtema. Satu subtema terbagi menjadi 6 pembelajaran yang diharapkan bisa dilakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, dalam satu pembelajaran terdiri dari beberapa mupel atau muatan pelajaran. Contoh muatan pembelajaran adalah SPDP, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan secara tematik. Ada juga mapel, mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, misalnya pendidikan agama. Atau di kelas besar juga ada mata pelajaran matematika yang terpisah dari tematik. Nah, dari mupel dan mapel ini ada KD atau kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa-siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran, agar mereka merasa nyaman untuk mengikuti pelajaran. Guru juga mendiskusikan materi yang telah dibahas sebelumnya untuk dikaitkan dengan materi baru yang akan diterima oleh anak-anak. Kemudian guru menyampaikan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, serta penilaian apa saja yang akan dilakukan. Kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan juga menantang. Dalam kegiatan inti, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik. Apa saja pendekatan saintifik itu? Di dalam pendekatan saintifik, terdapat proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, di dalam pendekatan saintifik ini akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan juga peserta didik. Di dalam kegiatan inti ini, guru selalu memperhatikan perkembangan sikap setiap peserta didik. Dalam kegiatan penutupan, kegiatan guru bersama peserta didik yaitu membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran yang telah diterima, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan,
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan guru yaitu melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dalam proses pembelajaran, perlu adanya daya dukung. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran sangat penting. Apa saja itu sarana? Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana. Apa saja prasarana itu? Lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lainnya. Aspek penilaian. Dalam kurikulum 2013 terdapat 3 aspek penilaian. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Kompetensi-kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Sehingga dalam kurikulum 2013 ini tidak hanya menyorot tentang nilai akademik saja, tetapi juga sikap. Keterampilan. Tujuan dari penilaian keterampilan adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Penilaian aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, oleh teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai. Siswa saling menilai temannya, dan bisa juga diambil oleh diri masing-masing siswa. Demikianlah penjelasan singkat atau penyegaran singkat tentang kurikulum 2013. Semoga bisa membantu Bapak Ibu wali siswa, juga bisa membantu para siswa untuk memasuki tahun ajaran baru. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.